Jumpa kembali dengan Mimin di channel Saga Anim. Kali ini Mimin ingin mereview anime Munou Nanana, yang dimana mengisahkan sekumpulan murid berbakat dari seluruh penjuru dunia, yang dimana tujuannya untuk mengasah skill masing-masing individu melawan para monster yang mengancam umat manusia di masa yang akan datang. Gimanakah cerita selanjutnya? Mari kita masuk ke filmnya aja, let's go. Film ini dilatar belakangi dengan sekolah elit, yakni tempat berkumpulnya murid-murid berkemampuan khusus dari segala penjuru dunia. Yang dimana ada murid bernama Nakajima Nanao, dirinya selalu dibully oleh teman sekelasnya yang bernama Mugeo, lantaran dia dianggap siswa tak berbakat. Di sana mereka mempelajari gimana cara melawan musuh umat manusia. Yang dimaksud musuh umat manusia di sini tak lain dan tak bukan adalah seekor monster. Pada hari itu juga mereka kedatangan murid baru yang bernama Ono daerah Kyoya. Namanya juga sekolah elit. Mugeo langsung menanyakan apa bakat yang dimiliki Kyoya. Baru lihat matanya aja Mugeo langsung ketar-ketir. Hal itu membuat semua siswa penasaran dengan kekuatan Kyoya. Lalu datang juga murid kedua yang terlambat. Dia bernama Hiragi Nana. Lain dengan Kyoya yang menyembunyikan kekuatannya, Nana langsung menyebutkan kekuatannya, yakni bisa membaca pikiran orang, sehingga membuat semua murid kepanikan. Lalu Nana ditempatkan di samping Nakajima. Karena Nana berparas cantik dan imut, Mugeo sengaja merundung Nakajima agar terlihat cool di depan Nana. Namun di balik itu semua, Mugeo sebenarnya ingin mengajak Nana kencan. Lalu dengan lantang, Nana menolak ajakan kencan Mugeo. Mungkin Mugeo ini belum mandi kali ya. Kemudian tibalah hari pemilihan ketua kelas. Nana mengusulkan Nakajima untuk menjadi ketua kelas. Namun menurut Mugeo, ketua kelas adalah orang terkuat di antara para murid agar bisa melawan monster umat manusia. Melihat semua murid pada kebingungan, Kyoya mengusulkan penentuan kelas kali ini melalui pertarungan saja biar adil. Lalu scene berpindah. Dikarenakan Nakajima orang yang tak berbakat di keluarganya, ayah Nakajima menyuruh Nakajima pergi ke sekolah elit untuk menjadi pemimpin di sana, melawan monster umat manusia. Lalu Nana menyadari selama ini Nakajima menyembunyikan kekuatannya. Menurut Nana mustahil ada orang yang tak berbakat dikirim ke sekolah elit tersebut. Nakajima sengaja menyembunyikan kekuatannya karena semakin musuh mengetahui kekuatan seseorang, maka orang itu akan sangat mudah dikalahkan. Waktu lagi rebahan santai memandangi atap rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Nakajima. Nggak taunya si Nana. Rupanya Nana mengembalikan jam tangan Nakajima yang ketinggalan di sekolah. Keesokan harinya tibalah hari pertarungan untuk menentukan ketua kelas. Melihat Mugeo kehilangan kendali atas kekuatannya, Nakajima langsung bergegas untuk menyelamatkan semua temannya. Rupanya Nakajima punya kekuatan untuk menetralkan serangan lawan. Waktu Nakajima dan Nana sedang berduaan di pinggir tebing, tanpa kita semua sadari, rupanya si Nana musuh umat manusia yang sedang bersembunyi di pulau tersebut, atau lebih tepatnya impostor. Dan juga sebenarnya Nana tidak mempunyai kekuatan apapun, melainkan kemampuannya yang mampu membaca keadaan dari gerak-gerik lawannya. Menurut orang yang mengirimnya, Nakajima mempunyai potensi membunuh 1 juta orang lebih. Lalu scene berpindah, yang dimana setahun yang lalu adalah kemunculan pertama musuh umat manusia. Mereka menghancurkan kota dan membunuh semua umat manusia. Tapi wujud dari makhluk itu bukanlah alien atau monster, melainkan manusia yang mempunyai kekuatan super. Agar situasi menjadi damai kembali, pemerintah mempekerjakan mereka yang mempunyai kekuatan super untuk membantu negara. Tak berselang lama, ada beberapa oknum dari mereka yang melakukan pemberontakan, yang disebabkan pembalasan perbuatan terhadap para ilmuwan yang telah memperlakukan mereka sebagai tikus percobaan. Lalu pemerintah mengumpulkan semua manusia yang memiliki kekuatan super di pulau tersebut dengan kedok Akademi Manusia Super.
Padahal niat sebenarnya mereka untuk membunuh seluruh manusia super hingga tak bersisa, agar kejadian 10 tahun silam tidak terulang kembali. Lalu singkat cerita, di sekolah itu ada murid yang bernama Shibusawa. Dia murid yang sangat kuat, yakni mempunyai kekuatan yang bisa mengendalikan waktu. Melihat potensi yang dimiliki Shibusawa sangat berbahaya, agar misi kali ini berjalan lancar, Nana mencoba untuk mendekati Shibusawa. Lalu tiba-tiba Kyoya datang menghampiri mereka. Kyoya meminta Shibusawa untuk melacak hilangnya Nakajima melalui kekuatannya, dan juga Kyoya mencurigai Nana sebagai pelakunya. Nana merasa keringat dingin selama diinterogasi Kyoya. 寮に帰ったのか。下手にごまかしていいものか。何か能力で探りを入れ。 Agar tidak dicurigai, Nana mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan. Lalu Nana menuduh Kyoya sebagai musuh umat manusia yang menyerang Nakajima. Dan dengan bodohnya, Shibusawa malah percaya dengan ucapan Nana barusan. Karena situasinya jadi tambah rumit, Kyoya pergi meninggalkan mereka. Kemudian Shibusawa mengajak Nana untuk menyelidiki hilangnya Nakajima. Dengan kekuatannya, Shibusawa pergi ke masa lalu dan benar saja, Nakajima belum pulang ke asrama. Melihat Shibusawa kelelahan, Nana menyadari bahwa Shibusawa memiliki batasan atas kekuatannya. Nana menanyakan seberapa lama Shibusawa bisa pergi ke masa lalu. Shibusawa menjawab, batas kekuatannya hanya 1 hari. Setelah dicek kembali, Shibusawa melihat Nana bersama Nakajima pergi ke jurang yang mengarah ke laut. Nana yang mulai panik, takut identitasnya terbongkar. Dia meminta untuk melanjutkan besok saja. Tentu Shibusawa menolak, karena semakin lama dia semakin kesulitan untuk mencari Nakajima. Akhirnya Shibusawa melihat jejak terakhir Nakajima di tebing. Dia bilang dia melihat Nana berpegangan tangan. Beruntungnya Shibusawa sudah mencapai batas. Kemudian tidak tahu apa lagi setelah itu. Lalu di malam harinya, Nana menemui Shibusawa. Nana mengaku melihat Nakajima diserang musuh umat manusia saat pulang. Nana bilang terakhir kali mereka berpegangan tangan di jurang, musuh mengejar mereka sampai ke sana. Lalu musuh itu memakan Nakajima hingga tak bersisa. Lalu Nana memohon kepada Shibusawa untuk menolong Nakajima sebelum dimakan musuh melalui kekuatan ruang waktunya. Tapi ternyata tempat itu adalah jebakan. Tempat itu adalah danau yang dirubah menjadi es oleh Seiya. Menyadari Shibusawa nggak bisa berenang, Nana memang sengaja mengarahkannya ke sana agar Shibusawa meninggoy tenggelam. Dan jika kembali ke masa sekarang, kolam itu akan membeku kembali. Lalu secara diam-diam, Kyoya melacak Nakajima. Untuk kali ini, Nana sudah berhasil menyingkirkan Nakajima dan Shibusawa di hadapannya. Dan untuk kedepannya, Nana harus lebih berhati-hati agar misi kali ini berjalan lancar. Sepulang dari sekolah, Nana mencoba untuk mengikuti Kyoya. Setelah diselidiki, ternyata Kyoya itu orangnya susah ditebak. Singkat cerita, Kyoya menemukan jam tangan milik Nakajima di pinggir tebing dan menanyakannya kepada Nana. Untuk lebih memastikannya, Kyoya mengajak Nana ke pinggir tebing. Setelah diinterogasi Kyoya, Nana mengaku tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Nakajima. Dan Nana menyadari bahwa Kyoya lebih berbahaya dari Nakajima. Scene beralih ke masa lalu, yang dimana sebelum dikirim ke pulau tersebut, Nana meminta data kekuatan yang dimiliki seluruh murid agar misi kali ini berjalan lancar. Lalu keesokan harinya, Kyoya membeli susu untuk kucing kesayangannya. Nana diam-diam memasang jebakan di rumah Kyoya untuk membunuh Kyoya. Nana menyadari bahwa Kyoya memiliki masalah dengan penciumannya. Waktu Kyoya menyalakan kompor gasnya, tiba-tiba seisi rumah Kyoya meledak, yang disebabkan seluruh isi ruangannya sudah dipenuhi bau gas. Sontak membuat Nana ketakutan melihat Kyoya masih hidup dari ledakan barusan. Dan ternyata kekuatan Kyoya selama ini adalah keabadian. Lalu Keiya kebingungan melihat Shibusawa tak datang ke sekolah.
Kyoya menduga mereka terbunuh oleh serangan para monster yang sedang bersembunyi. Melihat kaki Nana terluka, Michiru mencoba untuk menjilatinya. Ternyata, kekuatan Michiru selama ini bisa menyembuhkan luka seseorang. Menurut data, potensi membunuh Michiru sebanyak 150.000 orang. Target Nana selanjutnya adalah Michiru, karena kekuatan Michiru tentu saja akan menghambat rencana pembunuhannya. Untuk melancarkan misi pembunuhan kali ini, Nana mencoba untuk menjalin kedekatan dengan Michiru. Ketika hendak ingin pergi membunuh Michiru, malah ada Kyoya di depan kamarnya. Lalu Kyoya mulai mencurigai Nana sebagai impostornya. Tak lama kemudian, Kyoya mendengar teriakan di kamar Michiru. Waktu sampai di kamar Michiru, Kyoya melihat tubuh Nana terkena serangan si pembunuh. Nana sengaja menusukkan dirinya dengan besi agar Kyoya tidak mencurigai dirinya lagi. Dari kejadian semalam, Kyoya menduga Nana sengaja menusukkan dirinya sendiri, tetapi Kyoya belum mengetahui motif tersembunyi kenapa Nana melakukan ini semua. Karena ketua kelas saat ini tidak ada, disebabkan Nakajima sudah terbunuh, Michiru mengusulkan biar Nana saja yang menjadi ketua kelas. Semua murid di kelas pun menyetujuinya. Lalu Nana menyuruh Michiru untuk menuliskan semua kekuatan masing-masing murid di buku diari yang diberikannya, agar misi kali ini bisa diatur sesuka hatinya. Menurut Kyoya, Nana sengaja menusukkan dirinya sendiri karena Nana tahu pasti akan disembuhkan Michiru. Lalu dia sengaja berpura-pura menjadi korban agar bisa mengendalikan kelas dan membunuh mereka satu persatu. Tanpa adanya bukti, itu semua hanya sia-sia. Singkat cerita, Tsunekichi bagi tahu Nana bahwa dia punya kekuatan bisa mengetahui kejadian di masa depan. Mendengar hal itu, Nana mulai panik ketakutan. Lalu Tsunekichi menunjukkan foto di masa depan yang dimana Nana ingin membunuh dirinya. Dilihat dari lokasi kejadian, tempatnya terletak di gudang gedung OR. Untuk memastikan kekuatannya, Tsunekichi mengajak Nana makan di kantin. Lalu Tsunekichi menunjukkan foto. Tak lama lagi, kepala Nana akan tertumpah kuah soba. Melihat foto itu, Nana sengaja mengganti sobanya dengan nasi katsu. Nggak taunya malah beneran kena kuah soba. Tak lama kemudian, Tsunekichi menunjukkan foto Nakajima yang dibunuh Nana. Nana pun langsung ketar-ketir dibuat Tsunekichi. Melihat Tsunekichi tidak menyebarkan fotonya, Nana sudah menduga Tsunekichi ingin mengancam Nana dengan foto-foto itu. Lalu Nana berencana akan membunuh Tsunekichi terlebih dahulu dan memusnahkan foto-foto itu. Nana menyadari kekuatan Tsunekichi berasal dari kameranya, dan juga kekuatan Tsunekichi dipicu oleh mimpinya. Ketika lagi melihat foto, Nana terkejut dan menyimpan foto itu di pahanya. Ditakutkan orang lain melihatnya. Setelah terbangun dari tidurnya, Tsunekichi menyadari ada salah satu fotonya yang hilang. Lalu Tsunekichi mencoba untuk memeriksa tubuh Nana. Setelah diperiksa, Tsunekichi menemukan foto Nana yang sedang dirudal paksa. Sebagai permintaan maaf karena sudah mencuri fotonya, Tsunekichi mengajak Nana ketemuan nanti malam di gedung OR. Karena Nana tak ingin membuang-buang waktu, Nana berencana akan membunuh Tsunekichi sekarang juga. Namun sayangnya, di depan kamar malah ada Mugeo bersama temannya. Jika Nana menyerang Tsunekichi sekarang, dirinya sebagai pembunuh pasti akan terungkap. Lalu Nana sengaja memundurkan waktu jam tangan Tsunekichi selama 10 menit. Nana datang terlebih dahulu karena ingin membunuh Tsunekichi. Tapi jarum beracunnya malah jatuh. Terpaksa Nana menggunakan tali untuk membunuh Tsunekichi. Namun Tsunekichi berhasil melawan balik Nana. Lalu Nana melawan balik menggunakan jarum beracun tadi. Hingga pada akhirnya Tsunekichi tewas di tempat. Ternyata foto yang dicuri Nana semalam, foto dirinya yang membunuh Tsunekichi. Tak sampai di situ, Kyoya mencurigai Nana sebagai pembunuh Tsunekichi. Lalu Nana mengaku sebenarnya dia diancam. Karena sebelumnya Tsunekichi mendapatkan foto dirinya akan diserang pembunuh. Karena tidak ada bekas tusukan di tubuh Tsunekichi, Michiru menduga Tsunekichi terbunuh oleh penyakit tertentu. Sepulangnya dari sana, Nana menyadari
ada foto yang tertinggal di tubuh Tsunekichi. Di sisi lain, Michiru mencoba untuk menghidupkan kembali Tsunekichi melalui kekuatannya. Lalu Michiru menemukan foto Nana yang membunuh Nakajima di tubuh Tsunekichi. Melihat Michiru tidak paham dengan foto itu, Nana sengaja membiarkannya hidup untuk sementara waktu. いずれ殺す。 Lalu Nana meminta Michiru untuk merahasiakan foto ini. Di hari pemakaman Tsunekichi, Kyoya merasa ada kejanggalan dari kematiannya. Lalu Kyoya berencana ingin mengotopsi Tsunekichi. Namun Nana menyuruh semua murid untuk menghentikan Kyoya. Ditakutkan pembunuhannya kepada Tsunekichi terungkap sama Kyoya. Waktu Kyoya ingin membuka peti Tsunekichi, Kyoya dan Nana cukup terkejut melihat mayat Tsunekichi hidup kembali. Tanpa diketahui mereka, Shinji sebenarnya memiliki kekuatan necromancer. Hal itu justru membuat Nana terancam. Lalu Nana berpura-pura barusan mendengar jeritan jiwa Tsunekichi yang sedang kesakitan. Mendengar ucapan Nana barusan, semua murid langsung panik ketakutan. Merasa gak enak, Shinji langsung mematikan kembali Tsunekichi. Di malam harinya setelah diselidiki, ternyata selama ini Shinji dan Yuka berpacaran. Keesokan harinya di jam sekolah, Nana sengaja berpura-pura sakit agar bisa membunuh Shinji. Soalnya kalau malam, Kyoya selalu mengawasi Nana. Untuk menghapus jejaknya, Nana berpura-pura. Waktu lagi tidur, dia mendengar suara teriakan meminta tolong. Nggak taunya malah kucing yang kejebak di selokan. Singkat cerita, ketika Nana ingin membunuh Yuka, ia malah diserang Shinji dari belakang. Selama ini Shinji itu sebenarnya mayat hidup yang dikendalikan sama Yuka, si necromancer. Lalu Nana menduga yang mengendalikan jasad Tsunekichi kemarin pasti Yuka. Dan Yuka menjawab, itu semua dilakukan agar Shinji terlihat keren di depan semua orang. Emang Yuka udah sengklek njir otaknya. Lalu Shinji mengambil jarum beracun di saku Nana dan memberikannya ke Yuka. Agar situasi menjadi aman, Yuka akan menjelaskan situasi saat ini ke semua teman di kelasnya. Nana pun menceritakan dirinya sebagai ketua kelas. Dibandingkan Yuka necromancer gila yang bermesraan dengan Shinji setiap malam, kira-kira semua murid akan mempercayai siapa? Ucap Nana. Yuka pun langsung panik takut rahasianya bocor. Sebagai permintaan maaf, Nana akan mengungkapkan perasaan Shinji selama ini ke Yuka. Lalu Nana meminta Yuka untuk melepaskannya agar bisa fokus untuk mendengar pikiran Shinji. Abis dilepas, si Yuka malah kena prank Nana. Di malam harinya, Yuka dan Shinji mencoba untuk mencari Nana. Lalu Shinji melihat Nana dan Nana pun langsung kabur. Ketika lagi asik bersembunyi, Nana malah diserang zombinya Yuka. Beberapa dari mereka adalah guru dan murid yang berbakat. Melihat ada rumah kosong, Nana mencoba untuk bersembunyi di situ. Sebelum itu, Nana mencoba untuk memperbaiki pintu rumah agar Shinji tidak bisa masuk ke dalam. Waktu Nana lagi diserang, sangat disayangkan batas kemampuan Yuka hanya sampai terbit fajar. Lalu Yuka pun pergi meninggalkan Nana dalam keadaan pintu terkunci. Di malam harinya, waktu ingin menghabisi Nana, Yuka kaget melihat Nana tidak berada di rumah itu. Lalu Yuka menyuruh semua mayat hidup untuk mencari keberadaan Nana. Karena Yuka sudah mencapai batasnya, Yuka langsung kembali ke asrama. Sesampainya di asrama, Yuka langsung diserang Nana. Nana langsung mengambil barang Shinji berupa lembaran ujian dari saku Yuka. Nana langsung mengambil barang Shinji berupa lembaran ujian dari saku Yuka agar Yuka tidak bisa mengendalikan Shinji. Hingga pada akhirnya Nana berhasil membunuh Yuka sekaligus Shinji. Sepulangnya dari sana, Nana melihat Habu sedang menindas ular. Rupanya Habu memang selalu memakan ular hidup-hidup karena Habu membutuhkan racun untuk kekuatannya. Melihat Habu sedang lengah, Nana langsung membunuh Habu menggunakan jarum beracun miliknya. Lalu Nana mengembalikan lensa Kaori yang dicuri Habu
yang sudah diisikan cairan beracun untuk membunuh Kaori. Singkat cerita, Nana mengajak Kyoya, Michiru, Seiya, dan Mugeo ke mayat Shinji. Nana mengaku dari awal Shinji sudah mati dibunuh Yuka. Lalu mendengar jiwa Shinji masih mencintai Yuka sampai saat ini, Yuka langsung melompat dari tebing dan berkata ingin bertemu Shinji di surga nanti. Nana kecil-kecil suka ngibulin juga anjir. Lalu Nana meminta Mugeo untuk membakar mayat Shinji dan membakar semua mayat murid yang mengejar Nana semalam. Namun di satu sisi, Kyoya mencurigai Nana dalam dibalik pembunuhan berantai kali ini. Tak lama, mereka mendengar suara jeritan di kamar Kaori. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat Kaori sudah mati di tempat. Ketika Michiru ingin menyembuhkan Kaori, ia langsung dihentikan Kyoya. Lalu Kyoya mencurigai kontak lensa yang dipakai Kaori. Lalu Kyoya menduga Kaori mati setelah memakai kontak lensa yang berisikan racun dan berasumsi kematian Kaori kali ini sebagai pembunuhan berencana. Namun Kyoya masih bingung motif Nana membunuh Habu dan Kaori. Di malam harinya, Nana berencana akan membuang racun yang dipakainya membunuh Kaori karena akan merepotkan kalau Kyoya menemukan racunnya. Tak lama Michiru datang menghampiri Nana. Mendadak aja Michiru dirasuki oleh jiwa seseorang dan mengancam Nana menggunakan Carter. Melihat Michiru lengah, Nana langsung melancarkan serangan balik. Lalu jiwa orang itu menduga benar bahwa Nana bukan orang biasa. Melihat temannya datang, Michiru langsung pergi meninggalkan Nana. Nana pun gak nyangka Michiru yang polos bisa memojokkan dirinya. Singkat cerita, Nana mengajak Michiru palsu ke tebing. Lalu Nana menanyakan di mana keberadaan Michiru yang asli. Serta Nana menyadari jiwa yang merasuki Michiru memiliki kekuatan transformasi. Dan dia memilih berubah menjadi Nana yang punya kekuatan yang paling lemah. Ternyata selama ini yang menjadi Michiru bernama Tachibana Jin, yang merupakan kakak kelas mereka dulu. Lalu Jin mengajak Nana ke base campnya untuk minum kopi. Karena Jin gabut nunggu masak airnya lama banget, Jin menceritakan kepada Nana kejadian 5 tahun silam di pulau tersebut. Ternyata selama ini Jin menyamar menjadi manusia kucing. Lalu Jin menceritakan 5 tahun silam mereka terpecah menjadi 2 blok dan saling berperang. Pemimpin dari blok itu adalah penghenti waktu dan peramal masa depan. Hingga pada akhirnya pendaftaran murid bertalenta dibuka kembali dengan kebenaran yang masih belum terungkap. Sesudah Jin meminum kopinya, tiba-tiba Jin terjatuh dan langsung mati di tempat. Yang dimana sebelumnya kopi Jin udah diracuni Nana. Rupanya kematian Jin hanyalah aktingnya belaka. Bukan hanya penampilan, Jin juga bisa menyalin kekuatan yang dikehendakinya. Melihat kemampuan Jin, Nana langsung ketar-ketir. Lalu Jin merebut HP Nana dan menanyakan siapa yang ditelepon Nana barusan. Namun Nana mengelaknya dan meminta maaf karena sudah meremehkan Jin selama ini. Lalu Nana mencoba kabur dari hadapan Jin. Namun Nana kurang beruntung. Ia langsung diserang Jin menggunakan kekuatan Mugeo. Melihat Nana sudah lemas tak berdaya, Jin langsung mengantarkan Nana ke depan kamar Michiru. Sebelumnya, waktu Michiru ingin berangkat ke sekolah, ia merasa ngantuk. Saat bangun malah udah malam. Rupanya Jin yang menggantikannya kemarin. Setelah itu Nana dan Michiru langsung pergi ke acara pemakaman Shinji, Yuka, dan Tsunekichi. Singkat cerita, Nana meminta kembali handphonenya yang dicuri Jin kemarin. Tak lama kemudian Michiru mengetuk pintu kamar Nana, yang dimana tujuan dibalik kedatangan Michiru ingin mendengar kembali cerita tentang masa kecil Nana. Melihat Jin si manusia kucing juga penasaran, mau gak mau Nana pun menceritakan masa lalunya. Sejak SD Nana menyukai game. Ingat, bukan game ML sama FF ya, tapi Shogi, GO, dan catur. Lalu di malam harinya, Nana melihat orang tuanya sudah terbunuh di hadapannya. Sejak saat itu, hidup Nana menjadi berantakan. Mendengar hal itu, Michiru mencoba untuk menenangkan Nana. Di pagi harinya, teman mereka yang bernama Ryuji
mati terkapar di dalam kamarnya. Nana menyadari ada pembunuh selain dirinya di pulau tersebut. Ryuji mati sebab tenggorokannya digorok dan ada luka tusukan di punggungnya. Lalu Kyoya menanyakan di mana Mugeo semalam dan menjawab semalam Mugeo memberikan ceramah kepada mereka bertiga. Tak sampai di situ, Kyoya juga menanyakan kekuatan mereka bertiga. Ya kita sebut aja Santos. Santos punya kekuatan menirukan suara orang di sekitarnya. Lalu Rentaro bisa melakukan perjalanan astral atau bisa berpindah tempat melalui rohnya. Lalu Bambang bisa membuat seluruh tubuhnya menjadi magnet. Dan Surano Fuko punya kekuatan bisa menyalurkan atmosfer menjadi serangan. Setelah menerima serangan Fuko, Kyoya masih aja sehat. Ampun dah suhu tekbal. Singkat cerita, Pak Guru memberikan seragam baru ke Nana. Nana baru menyadari di baju kemarin ada botol racun yang digunakan untuk membunuh Kaori. Nana pun panik, takut Kyoya menemukan botol racunnya terlebih dahulu. Lalu Nana pergi ke kamar Michiru untuk menemukan racun di saku bajunya yang dicuri Michiru. Nana merasa terharu. Selama ini ternyata Michiru sangat menyayangi dirinya. Lalu datang Jin menghampiri Nana. Jin berniat ingin mengembalikan racun dan handphone Nana yang dicurinya kemarin. Merasa ada yang janggal, Nana langsung mendobrak kamar mandi Michiru. Pas dibuka, Nana melihat Michiru sudah pingsan di kamar mandinya. Merasa kasihan melihat Michiru demam, Nana pergi ke kamar Kyoya untuk meminta obat dan memberikannya ke Michiru agar sehat kembali. Lalu Nana merasa senang melihat Michiru udah siuman. By the way, Nana sekarang udah jadi orang baik ya. Sejak saat itu, Nana mencoba membelikan Michiru hadiah sebagai hadiah pertemanannya. Merasa senang, Michiru juga memberikan hadiah ke Nana berupa bantal. Ketika lagi asik, malah ada Jin manusia kucing nongol di jendela. Rupanya Jin bagi tahu Nana, barusan Jin melihat Michiru pergi keluar sendirian mengarah ke laut. Mendengar kabar dari Jin barusan, Nana langsung bergegas menghampiri Michiru. Sebelum itu, Nana meminta Kyoya untuk membantunya. Di suatu tempat, scene beralih yang dimana Michiru mencoba menyelamatkan dirinya dari serangan si pembunuh. Detik-detik sakaratul maut Michiru, Nana langsung pasang badan untuk melindunginya. Rupanya dalang dibalik pembunuhan isi kemarin adalah Surumigawa Rentaro, sang proyeksi astral. Lalu Nana meminta Michiru lari ketika dirinya sedang mengalihkan perhatian Rentaro. Michiru pun langsung berlari meninggalkan Nana dan meminta bala bantuan. Kyoya emang beban jir. Masa nyelamatin Nana pas Nana udah mau mati? Aduh, masa nyari Rentaro yang ngumpet di toilet kagak bisa sih? Emang beban tim anjir Kyoya. Sebelum mencari Michiru, Nana meminta tolong Kyoya untuk menemukan tubuh Rentaro yang sedang bersembunyi. Scene beralih ke masa sekarang, yang dimana Michiru mencoba untuk menyelamatkan Nana menggunakan kekuatannya. Nana pun berhasil selamat, namun sangat disayangkan malah Michiru yang meninggoy. Pelajaran yang kita dapat kali ini yaitu endingnya sama seperti kehidupan kita semua, sama-sama sedih anjir. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di next video lagi seluruh.